Halo saudara, apa kabar? Kiranya dalam keadaan sehat, dan itu yang selalu saya harapkan. Dan saudara terus juga menjaga kondisi kesehatan saudara. Masih bersama dengan saya dalam renungan emas soal harta benda dan kekayaan kita. Ya saudara, beberapa kali saudara diingatkan tentang bagaimana cara yang sebaiknya dalam mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki, mencari harta benda itu. Saudara bisa mencarinya dengan cara yang benar, yang baik, dan kemudian hasilnya kita sebut dengan uang halal. Tapi juga saudara bisa mencarinya dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya, melanggar hukum, merugikan orang lain, membuat orang lain menderita, menyusahkan orang lain, bahkan bersifat amoral. Bisa saja itu saudara ya, cari rezeki dengan cara yang begitu rupa. Intinya hasilnya disebut uang haram. Itu saudara ya. Nah, saudara, selain cara mencari, masih ada hal yang perlu kita perhatikan. Digunakan untuk apa harta saudara itu juga sesuatu yang tidak kalah pentingnya untuk dipikirkan. Jadi masuknya dipikirkan, keluarnya pun juga dipikirkan. Cara mendapatkannya baik, bisa loh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Oh bisa itu, saudara. Sangat bisa kan? Saudara pasti tahu betul tentang hal itu. Ya, uang bisa dipakai untuk apa saja. Bahkan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Uang itu netral kok, saudara ya. Seperti pisau di tangan koki atau di tangan preman. Kan hasilnya beda, saudara ya. Pisau di tangan koki untuk mempersiapkan bahan-bahan masakan, lalu jadi makanan yang begitu enak. Bahkan pisau di tangan koki bisa ya membuat tampilan sebuah makanan itu menjadi lebih menarik. Tapi pisau di tangan seorang preman, waduh, bisa sangat mengerikan kan saudara ya. Nah, begitu juga dengan uang kan. Saudara bisa dapat dengan cara baik, tapi dipakai untuk hal yang tidak baik, sangat bisa. Ya, dapat dengan cara yang tidak baik, tapi dipakai dengan cara yang baik juga bisa, saudara. Nah, saudara, kedua-duanya nggak benar. Kedua-duanya tidak Tuhan kehendaki. Dapat dengan cara yang baik, dipakai yang tidak baik. Dapat dengan cara yang tidak baik, dipakai untuk hal yang baik. Kedua-duanya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah saudara memperoleh dengan cara yang halal dan saudara pakai untuk yang baik. Itu yang sempurna. Nah saudara, kenapa didapat dengan cara yang baik dan dipergunakan dengan cara yang baik? Itu adalah yang berkenan dengan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa berkat itu seharusnya dari Tuhan. Rezeki itu asalnya dari Tuhan. Kita ini mencari apa yang Tuhan sudah sediakan. Seperti burung, ya, memang tidak menanam, memang tidak bercocok tanam, tapi tinggal mengambil buah-buahan yang ada, pohon-pohon yang ada. Tapi kalau burung diam saja nggak kemana-mana, makan nggak dia, saudara? Kan tidak. Dia setidaknya tetap harus terbang, bergerak, mencari makanan itu untuk mendapatkan makanannya. Sama dengan kita, saudara. Kalau kita sangat memahami hal itu, maka Tuhan yang menyediakan rezeki itu, kita sambut dengan mengambilnya. Kita bergerak untuk mendapatkannya. Kita berupaya untuk mengumpulkannya. Bahkan hal yang paling sederhana pun kalau kita nggak melakukannya nggak bisa, saudara. Misalkan makanan di piring dengan kenyang. Bagaimana kita bisa kenyang kalau kita nggak mau nyendok? Itu kan hal yang sangat sederhana, saudara. Masa kita diam aja lalu tiba-tiba kenyang dengan melihat makanan di piring itu kan nggak bisa. Makan saja kita harus nyendok, saudara ya. Sendok lalu diam aja, ditelan ya susah, kan harus dikunyah. Dikunyah diam aja kenyang ya enggak. Dikunyah lalu ditelan baru ada rasa kenyang. Nah demikian juga rezeki, berkat, uang, harta, saudara. Kalau kita ini mencari dengan cara baik, dipakai dengan cara yang baik,
Berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Nah, bentuk memuliakan Tuhan itu adalah dengan bersedia bersyukur. Bentuk nyata, saudara yakin bahwa rezeki itu disediakan oleh Tuhan, diberikan dari Tuhan, maka saudara akan bersedia bersyukur. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat yang ke-9. Nah, dari situ kita menjadi sangat paham bahwa kalau kita mau bersyukur dengan apa yang Tuhan karuniakan, berarti kita memahami semua yang Tuhan sediakan itu adalah yang diberikan kepada umatnya. Nah, umat itu berarti adalah orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya berarti orang yang harus taat. Nah, bagaimana saudara bisa menjadi umat kalau tidak taat? Bagaimana saudara bisa mengatakan ini rezeki dari Tuhan kalau didapatkannya dengan cara yang tidak baik? Apa iya Tuhan menyediakan rezekinya untuk dicuri, dikorupsi, dengan cara markup, dengan cara hal-hal yang tidak baik? Tidak mungkin, saudara. Tuhan menyediakan rezeki di tempat yang baik. Tuhan menyediakan rezeki diambil dengan cara yang baik. Di luar dari itu adalah dosa. Mari saudara, kita muliakan Tuhan dengan harta kita, asal kita yakin bahwa itu semua Tuhan yang menyediakan. Masih bersama dengan saya, bersama Pendeta Yudi dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.